Belum mulai nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebagai support buat Mimin, agar saya semakin rutin dan semangat buat upload video-video seru lainnya. Kan mata untuk mengantisipasi gambar yang belum pernah dia lihat sebelumnya, orang-orang di sekitarnya berbalik untuk menatapnya apa adanya. Ini sangat menakutkan, jangan menatap matanya, dia adalah Raja Bajak Laut yang merupakan orang ini. Alsia mengenakan seragam hijau lapisan ekor putih dan terasa canggung. Gadis itu senang, dia bilang dia tampak hebat, dia tersenyum gugup. Mengetahui bahwa itu tidak demikian dan orang-orang memikirkan hal yang sama, dia menyarankan melepas mata. Dia menoleh padanya, jika Anda berurusan dengan NPC lebih baik untuk memakainya. Kejutan, apakah ada fungsi seperti itu? Tidak ada yang memberitahu dia tentang gambar lain ini cocok untuk menanamkan ketakutan dalam dirinya. Lawan dia mengaktifkan fungsi melalui menu game hebat. Sekarang kita harus pergi ke rumah besar di sana. Jadilah perjamuan di sana. Rumah besar itu diterangi oleh matahari. Perjamuan itu terjadi di rumah besar Tuhan. Otor perjamuan yang dihadiri oleh semua bangsawan muda di daerah sekitarnya dianggap sebagai peristiwa penting. Menjelang festival malam yang tak ada habisnya, orang-orang memandang pasangan itu dengan aneh, membuat bocah itu gugup. Meskipun negara baru didirikan, bahwa dia diundang karena dia adalah raja pelayaran penuh, juga diundang ke jamuan. Sebagai pemilik salah satu perusahaan perdagangan di benua itu, dan sebagai salah satu sponsor festival, ada kap lampu dengan lilin tergantung di langit-langit. Orang-orang berdiri di tengah aula dan mengobrol bagaimana dia mengelola. Untuk tetap tampan, setiap kode seseorang mendengar bagaimana keluarga kekaisaran mengundangnya dan memberi selamat kepadanya dengan bocah itu. Rambut pirang dan mantel menawarkan gelas untuk gadis itu dengan gaun gelap. Dia cantik seperti biasa, dia yakin dia adalah bintang malam ini. Dia tertawa dalam menanggapi pengumuman menarik perhatian mereka. Pemilik jelajah perusahaan dan pemilik Alia Garden Alsia tiba. Para tamu mulai membahas yang baru, raja yang baru. Tempat yang muncul di benua itu yang didengar gadis itu dari Nyonya Krusing. Dia membuat dirinya menjadi Raja 2. Aran, dia adalah raja dari Elfried. 2 orang memasuki rumor aula selalu dibesar-besarkan. Dia telah mendengar bahwa dia adalah juru masak yang luar biasa. Tamu lain yang berdentang terakhir kali berlayar membagikan makanannya, sehingga pasti darinya pria itu. Cahaya mendukungnya mengatakan bahwa dia telah mencobanya, tetapi Duke Kingscook, gadis itu bercanda bahwa dia adalah raja dapur. Semua orang menoleh untuk melihat mereka. Mari kita minta dia memasak lebih banyak. Tamu melihat aroma bunga Alia tampak kesal. Apakah mereka berjalan di sepanjang giginya. Gadis itu senang bahwa semua orang telah berkumpul dan memperkenalkan dirinya sebagai pelayaran. Para tamu membeku karena terkejut. Apa yang menakutkan? Pria dalam cahaya menyambut gadis yang dia tunjuk. Temannya ini adalah Tuan Alsia yang telah dia bicarakan terakhir kali. Dia menoleh ke salah satu tamu. Oh Rumo, dia melihat di dukun. Dia mengatakan bahwa pemilik rumah itu telah datang. Seorang lelaki tua dengan mantel merah berdiri di depan mereka. Tuhan Otor, dia memperkenalkan dirinya sebagai Lord Romeo. Dia telah mendengar banyak tentang gadis itu yang didekati pria itu tanpa menunjukkan apapun emosi dan tersenyum dengan buruk. Dia berkata bahwa dia senang bertemu dengan namanya adalah Alsia. Tuhan memperhatikan bagaimana itu. Para tamu berbisik, dia adalah raja energi yang tak terbayangkan. Tampaknya Tuhan juga merasakan tekanan Romeo. Alsia gugup mengulurkan tangannya kepadanya. Dia berpikir bahwa dia memiliki kebanggaan seorang bangsawan. Dia tidak bisa tampak lemah saja. Karena penampilan lawan bicara, dia adalah penguasa kota dan lebih tua darinya. Dia melihat ke arah tamu. Selain dia tidak membuang-buang uang untuk festival, untuk tidak ada yang tampak. Gadis-gadis itu takut. Tuhan memandang mereka dengan adorasi, apalagi dia tidak bisa terlihat seperti pecundang di depan bangsawan muda. Romeo membungkuk. Niat dia adalah penguasa tempat ini dan tempat pria paling populer adalah miliknya, namun dia memberinya tangannya. Pahlawan tidak mengerti pertanyaan yang dia dengar bahwa dia adalah juru masak yang sangat baik. Para tamu terkejut. Tuhan tanya itu. Pertama-tama Krusing bingung mengapa dia mengangkatnya. Wajah Romeo terpelintir dalam tawa bodoh yang dia ingat. Hidangan yang tidak biasa yang dia makan terakhir kali adalah salmon di sini untuk memasaknya lagi. Gadis itu mengganggu percakapan yang dia lakukan. Pikir itu karena ketika dia memperlakukan mereka dengan hidangan, dia berkata bahwa dia Alsia memasaknya sendiri, maka dia tidak melakukannya. Ketahuilah bahwa dia akan menjadi raja yang para tamu saling memandang penilaian dari perilaku Tuhan. Tampaknya dia seorang juru masak terkenal. Pria dalam cahaya juga berpikir bahwa dia adalah raja dapur seperti yang dia katakan kepada Romeo yang lain. Tamu menunggu dengan tidak sabar. Gadis itu sangat gugup. Dia meminta maaf kepada pahlawan itu, mengatakan bahwa dia akan menceritakan semuanya. Karena Alsia menyeringai, orang-orang ini tahu kebenarannya, tetapi mereka terus berbohong. Gadis itu terkejut. Dia mengatakan itu
Semuanya baik-baik saja, dia sendiri tampak mengancam bahwa akhirnya dia tidak berdiri, kata-katanya bahwa para bangsawan itu menjengkelkan. Dan terima kasih atas iPad bahwa dia menyembunyikan, dia mengerti apa yang mereka pikirkan, dia berbalik kepada Tuhan dan berterima kasih padanya. Pujian memalukan, sang pahlawan mengerutkan kening berpikir bahwa ia harus membayar mata pelayaran kebaikannya mulai menyiram. Dia menjadi takut. Alia sudah mulai mengejek. Tuhan bertanya di mana dia bisa mulai memasak. Dia berkata bahwa dia bisa bertanya kepada penjaga. Tawa itu tertawa. Di samping ada koki terkenal dari benua itu, jadi mengapa tidak bersaing jelajah? Tiba-tiba berteriak kepada Tuhan. Pria itu secara resmi diundang aristokrat, tidak ada raja, semuanya baik-baik saja. Mereka berpura-pura tertawa saling memandang. Alsia berkata untuk menunggu hidangan yang dia jawab bahwa dia sedang menunggu dengan tidak sabar. Ada api yang menyala di oven kompor itu, kecil tapi itu akan cukup baginya. Dia meletakkan wajan di atasnya. Aristokrat muda ini pilih-pilih tentang selera mereka. Dia mencurahkan isi hijau dari barang yang dimulai dengan segar. Pesan sistem asam lambung Krokus, semangat kehidupan mengatakan apakah dia menjadi iblis setelah berkomunikasi dengan mereka. Dia menatap jendela dengan celaan. Mereka mulai pertama kali hebat. Berikutnya pada menu dia melemparkan mata ke dalam makanan yang dia cincang. Rumput kalbero menambahkan jus, aliran terbang dungs bola mata dan aliran cetakan api piring di wajan goreng meledak. Menjadi api, koki mengawasi dia dengan baik. Pria itu mengatakan semangat kehidupan mengatakan di mana si juru masak terlipat. Lengannya di dadanya koki benua Gordon. Dia pikir ini adalah pertama kalinya dia melihat seperti itu. Api yang kuat. Dia tampak seperti seorang pemula baginya, tetapi dia melihat bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Alsia memompa studinya, menanam dan akan memberi mereka dua hal sekaligus. Pesan-pesan semangat kehidupan berbicara, kecuali itu dibunuh. Apa dia dengan hati-hati memilih racun untuk membuat semua orang tetap hidup selain bahan-bahan yang tidak dapat mereka temukan dimanapun. Pesan sistem judul koki semu mengurangi dew yang disebabkan oleh pencampuran sembarangan selama memasak. Dew terkejut mengapa Alsia mengerutkan kening, maka hanya ada satu arah pesan sistem. Dia melengkapi Brown Bear Hunter. Deklarasi perang meraih pegangan keterampilan konsentrasi keterampilan Wan yang ditingkatkan. Pertumbuhan hidangan mulai menggelembung dan bersinar. Dia mengalihkan matanya. Dia pikir dia ingin mendapatkan pengurangan kegagalan dari pemburu beruang ini. Keterampilan secura yang memiliki tingkat kegagalan rendah saat digunakan sulit untuk mengharapkan apapun hanya dengan memasak yang perlu Anda gunakan. Keterampilan dia mulai memainkan seruling di depan permainan seruling Elvin goreng yang dilihat Gordon tidak memahami apa yang terjadi. Wajahnya tertutup keringat. Pesan proses-proses memasak yang luar biasa. Secura item skill Brown Bear Hunter Declaration of War telah diaktifkan. Alsia sangat gembira. Akhirnya api besar burst out of TH itu benar-benar pesan sistem kerja Anda telah berhasil memanggil semangat tanaman iblis. Reputasi buruk telah meningkat dengan cepat. Asap hitam keluar di depannya. Pesan sistem semangat kehidupan mengatakan itu karena tekadnya untuk mengutuk para bangsawan. Dia terkejut bahwa penerus dukun itu mampu panggil dia ke dalam tubuh ini. Tidak, itu karena dia sudah menjadi dukun. Alsia tampak dengan tegang yang suaranya. Pahlawan itu melihat hasil dari masakan. Iblis, apakah dia memanggilnya? Dia duduk di tepi wajan, bersila dengan benar. Jadi apa alasan dia menjawab bahwa dia tidak bermaksud melakukan Gordon yang berdiri di belakangnya? Terkejut dia mendekat. Ini adalah legenda berjalan di antara koki semangat perapian iblis tertawa. Si juru masak bercanda. Dia tentu saja bukan. Dia ditinju di wajah sang dukun terus mengenai yang dipanggil dia. Mengatakan bahwa iblis benar-benar adalah semangat perapian dan kepalan tangan adalah cara terbaik untuk menenangkan yang baru saja koki. Mendukungnya menjawab bahwa dia harus menempatkannya di jalan yang benar. Iblis berteriak bahwa semua tulangnya akan patah. Seperti pesan sistem itu karena judul si penipu iblisnya. Lawannya percaya pada letak yang lain. Koki berlari ke mereka. Mereka tidak percaya bahwa mereka melihatnya sebelum kematian mereka. Iblis marah. Dia berteriak bahwa mereka harus menghentikan ini. Dia bukan roh yang bodoh, tetapi Alsia mulai menenggelamkannya dalam nasihat hidup pin goreng. Jika roh itu masih bingung mencelupkannya ke dalam kuali mendidih, Gordon menuntut agar para koki menulis semuanya. Mencelupkan tangannya yang telanjang ke dalam air mendidih. Ketahanan panasnya meningkatkan. Iblis yang kelelahan. Alsia menatapnya membiarkannya. Dia duduk di sini dan tidak dilihat oleh orang, atau lebih baik lagi biarkan dia menghilang sepenuhnya. Dia mengerutkan kening. Kali ini dia akan berhasil memberi makan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini di atas piring.
Kualitas hidup legendaris hidangan yang disiapkan dengan sihir terlarang dalam kutukan kegelapan itu terlihat hidup, tetapi itu pasti efek pangan beberapa kemungkinan ketakutan karena halusinasi Xia dan koki lainnya melihat hasilnya. Bingung hidangan itu digulung ke aula hidangan utama Raja Kuliner, sudah siap para tamu terkejut. Dengan apa yang mereka lihat, apa yang terlihat menjijikan, apakah mereka perlu memakannya? Koki keluar kepada para tamu dan dijamin. Baginya belum pernah sebelumnya dia melihat hidangan yang begitu kreatif dan luar biasa. Gordon, Alia dan Koki itu berdiri di depan mereka yang memberi isyarat pada bunga yang para tamu saling memandang. Jika Koki itu sendiri mengatakan benar sekali, bukan aneh untuk hanya menonton. Gadis itu mendekati pahlawan yang tidak dia tonton. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak memakan piring-piringnya, melaju mengeluarkan semacam alat. Dia memutuskan untuk melihatnya melalui kolidoskop goblin. Koki mulai memotong, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Apa heresi dalam deskripsinya. Koki mempersenjatai dirinya dengan garpu dan pisau, tidak sabar untuk mencoba sepotong untuk semua orang. Pisau tenggelam ke dalam batang dari mana darah mengalir di wajah Gordon. Koki takut para tamu dan Tuhan terlihat dengan jijik. Tuhan marah. Para dukun itu pasti menipu Koki itu. Sekarang dia akan mencobanya dalam mengekspos bagaimana menjijikan makanan ini sehingga dia tidak akan pernah muncul di sini lagi sepanjang hidupnya. Koki menyerahkan Talaka dengan makanan kepada Romeo, berharap dia bersekutu ikatan. Dia memaksa dirinya menusuk sepotong yang tidak akan pernah kalah padanya. Alsia tertawa. Semoga dia mendapatkan nafsu makan yang menyenangkan. Tuhan menggigit dan menelan. Para tamu memandangnya dengan letih, bertanya apakah dia oke. Ini semua orang menunggu reaksi yang berlayar menutupi wajahnya dengan tangannya. Alsia tersenyum. Tuhan meraih mantelnya. Matanya mendung dan berteriak betapa lezatnya itu, meminta pesan sistem sepotong lainnya. Halusinasi. Efek dari hidangan yang disiapkan bekerja. Cimera goreng yang kembali hidup. Para tamu senang yang diminta Tuhan. Lebih seperti yang diharapkan dari Raja memasak. Mereka juga harus mencobanya. Dukun melipat tangannya di dadanya dan tertawa. Para tamu memuji hidangan. Jadi inilah yang dirasanya surga, seperti dia terbang di atas awannya. Tubuh begitu rileks. Alsia melotot semua orang, semuanya sesuai dengan pesan sistem rencana yang diceritakan. Semangat kehidupan. Dia tidak berbohong, tidak ada cimera yang tersisa di pesan sistem piring. Dia meracuni sejumlah besar bangsawannya buruk. Reputasi meningkat tajam. Dia menerima gelar peracun saat membuat zat beracun. Keefektifannya meningkatkan penolakan terhadap keracunan, meningkatkan pahlawan dan temannya memandang para tamu berbohong dan terkikik. Di lantai, Alsia tidak bermaksud datang ke sini sejak awal menjelajahi cruising, mengatakan bahwa itu yang terbaik. Mereka mendapatkan semangat kehidupan. Mereka yang mengatakan bahwa dia tidak lebih baik dari iblis yang dipikirkan oleh para dukunnya adalah untuk menjadikannya toko bunga terkenal, tetapi semuanya berjalan ke arah lain. Bagaimana mengiklankannya? Sekarang tamu dalam cahaya naik dari lantai dan melihat ujung aula dan apa yang besar di sana. Dia menatapnya. Apa yang dia lakukan? Tamu itu ngiler dan berayun. Dia berdiri dengan tiba-tiba dan berteriak bahwa dia melihat monster sehingga semua orang akan berlari. Pesan sistem jauh. Efek ketakutan dari hidangan yang disiapkan dipaksakan. Para bangsawan sangat takut padanya. Guy menatap jendela. Setelah halusinasi efek ketakutan muncul, yang lain juga mulai bangkit melihat Alsia. Di depan mereka mulai menangis dan berlari dengan takut, tetapi mereka berlutut setelah beberapa meter yang mulai mereka mohon. Belas kasihan gadis itu bertanya apa yang harus dilakukan sekarang. Alsia tersenyum. Ide bagus muncul. Cruising ketakutan apalagi yang akan dia lakukan? Dia tersenyum. Ailey, dia akan membuat toko bunganya terkenal. Alsia berdiri di depan para tamu yang mereka berlutut di depannya. Dia menyuruh mereka mendengarkan dengan cermat. Mereka khawatir tentang apa yang akan dia lakukan pada mereka yang dia kerjakan dari sekarang. Pada mereka harus mengingat Taman Alicia yang diulangi para tamu setelah dia pahlawan menyeringai rekannya. Terkejut dia memerintahkan mereka untuk mengulanginya. Setelah mereka menyukai Alia, para tamu mengulangi setelahnya lagi. Dia duduk di depan mereka dan mengucapkan surat melalui surat para tamu, dan Tuhan mengulangi. Pria itu mendekati gadis itu. Gaun gelap, dan dia berkata bahwa jika dia ingin membeli bunga, dia harus langsung pergi ke Taman Alicia. Mengulangi bahwa ketika dia akan membeli bunga Alicia, dia memandang mereka dengan marah. Sepertinya tidak semua orang mengerti. Dia belum layak diulang lagi, dan dia mengarahkan jarinya ke arah pria di sebelahnya. Jika dia menikahi, apa yang dilakukan? Dia membutuhkan. Dia mengatakan Alician. Dia berbicara kepada semua orang. Jika seseorang dalam keluarga meninggal, para tamu menjawab Alician secara serempak. Pahlawan itu mengerutkan kening lagi. Jika penjualan tanah yang mereka ulangi Alisi lagi. Alsia mengangkat tangannya dan berteriak. Aristokrat mengulurkan tangan mereka padanya saat membangun fasilitas baru. Harapan Anda dalam kegembiraan bisnis yang berlayar.
Tidak percaya apa yang terjadi di sana, ada kejutan dan air mata di wajahnya adalah normal. Kota itu adalah diterangi oleh lampu lentera dari besok festival malam yang tidak terpadamkan akan dimulai. Festival yang berlangsung selama 3 malam berturut-turut seperti jamuan di mana bangsawan berkumpul dan merayakan bersama-sama, namun orang-orang kota di jalanan sedang mendiskusikannya. Kali ini festival ini akan luar biasa. Penduduk menunggu saat ini setiap tahun dan dia ingin mengetahui apa yang akan dikenakan anak-anak dari para aristokrat. Tiba-tiba para bangsawan dan tuhan muncul di jalan. Warga memperhatikan mereka, gadis itu menyambut mereka. Selamat datang Tuhan, festival ini akan menjadi yang terbaik berkat dia. Betapa indahnya malam. Dia berdiri di sana tanpa emosi dan kata hanya satu kata, Elysian. Gadis itu memandang bocah itu dalam cahaya rambutnya begitu indah di mana dia menata rambutnya. Seperti itu dia menoleh karena orang Elysian tidak mengerti dia. Para bangsawan berjalan di jalan. Dengan tangan mereka terangkat, mereka hanya mengulangi kata Elysian dan dengan demikian dengan otak mereka dicuci, mereka berjalan-jalan dan dibacakan tentang Elysian selama 3 malam seperti film zombie yang ditonton Alsia dari gang yang luar biasa. Menjadi lebih baik dari yang dia harapkan. Ada satu pertanyaan terakhir yang belum terselesaikan, itu berbicara dengan iblis kecil. Mengapa tidak? Itu hilang karena dia telah memanggilnya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Suatu kontrak disimpulkan di antara mereka. Pahlawan menghela nafas. Ini adalah kesalahpahaman bahwa dia tidak memenuhi syarat-syaratnya dengan sengaja, tetapi dia telah sempurna. Cocok dengan ketiga komponen itu sebabnya tampaknya dia bertanya 3 komponen yang iblis itu mengerutkan kening. 6 iblis menanam reputasi buruk yang tinggi dan keinginan yang tulus untuk menipu seseorang. Alia memandangnya, sepertinya dia telah ketiga kondisi. Jadi apa yang sekarang dia akan pergi kemana-mana dengan iblis. Cahaya di kepalanya terbakar lebih terang dengan kemarahan dia. Bukanlah iblis tetapi roh, dan bukan hanya yang sederhana tetapi juga peringkat tinggi seperti halnya berbau buruk itu. Selalu bersamanya dukun. Pada awalnya tidak mengerti pesan sistem muncul di antara mereka semangat kehidupan. Saido tidak memperkenalkannya kepada orang lain seperti itu. Bagaimana roh mengetahui tentang penggerutu ini? Dia menjawab bahwa dia sama semangat berpangkat tinggi karena dia tetap dalam kesadarannya setelah menyimpulkan roh kontrak. Pada dasarnya pikiran tanpa tubuh, tetapi seperti itu dapat materi yang direalisasikan melalui perantara yang dilihat pahlawan. Maksudnya, apa artinya roh tinggi? Berarti mereka seperti bangsawan antara lain peringkat tinggi dan roh independen seperti mereka dekat dengan tingkat raja. Roh pahlawan berbalik ke jendela pesan kehidupan. Spirit mengatakan bahwa yang satu ini membesar-besarkan anak laki-laki itu. Bertanya, bukankah luar biasa menjadi sangat dekat dengan tingkat A? Raja roh yang pemarah ini hanya tidak kompeten. Roh kecil duduk di tepi meja dengan baik. Bocah itu berkata, Raja adalah raja, tetapi satu peringkat adalah ekspresi yang ambigu. Roh menjawab bahwa itu berarti bahwa jika mereka memiliki hebat kekuatan, mereka bisa menjadi roh. Raja Alsir tetap diam dan dengan senyum dia menjawab bahwa mereka berdua hanya Frills. Roh kecil mengulurkan tangannya dan berteriak memang benar bahwa dia tidak kompeten itu karena roh tidak bisa berbuat banyak karena dia berada dalam kesadaran kontraktor, tetapi untuk roh itu jauh lebih disukai bergerak untuk meninggalkan dunia roh dan akhirnya dengan nyaman tinggal di dunia material yang dikatakan roh kehidupan itu. Dia tidak mendengarkannya. Apa yang dia katakan kepadanya omong kosong seperti apa yang dicatat oleh bocah itu bahwa mereka berdua ingin menemukan kesalahan dengan semua yang dia beralih ke roh merah muda lagi. Jika dia adalah roh, mengapa melakukan keterampilan dan judul itu hanya mengerjakan setan yang mengerjakannya? Itu karena atribut mereka serupa. Dia pasti pemikiran roh Alsia. Tentang itu bukan satu-satunya masalah. Dia yakin para elf tidak akan senang melihatnya dengan atribut iblis. Dia berbohong banyak akhir-akhir ini dan sekarang hati nuraninya mengganggunya. Selain dia tidak punya alasan untuk membawanya bersamanya, dia ingin dia menghilang. Roh kehidupan mengatakan kebohongan, tetapi bocah itu berbalik ke jendela dan mengerutkan kening padanya untuk diam. Dia punya ide. Dia beralih ke roh kecil yang bisa dia baca pikiran. Bukan jelas mereka telah membuat kontrak sebelumnya. Ketika dia menyiksanya, dia mengutuk dalam benaknya. Ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan dengan sangat buruk. Alsia berbalik sekitar dan mulai meninggalkan roh, mencoba menghentikannya. Sekarang apakah dia mengerti apa yang dia maksud? Biarkan dia kembali ke miliknya, dunia iblis, dan tidak pernah bertemu lagi. Dia mengoreksi, dia tidak mengatakan iblis tetapi dunia roh, dan bertanya. Untuk mendengarkan dia, roh kehidupan mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya, bahwa dia tidak tahu mengenal pria ini dengan baik. Berteriak dan dikutuk dengan mengatakan bahwa dia menjadi mainan berkat pesan sistem kebodohan yang dikatakan semangat kehidupan. Bahwa dia berada dalam situasi yang sulit karena kecemburuan. Roh merah muda marah pada kata-kata ini. Pahlawan berhenti di keluarnya. Dia memintanya untuk tidak pergi. Dia menoleh padanya.
dia menunjuk ke jendela dengan semangat kehidupan yang dia minta. Tetap di dunia tengah dia tidak bisa membiarkan ini mengejeknya dan kemudian ide lain muncul dan dia menjulurkan lidahnya. Mengatakan bahwa dia akan membantu mewujudkannya. Rupanya pria itu tidak tahu bahwa ini mungkin dan terus membawa. Dia dalam benaknya, Alsia terkejut dengan apa yang dia dengar tepat ketika semangat kehidupan terkejut itu menunjuk pada jendela bertanya apakah dia tahu cara mewujud. Sedikit tentu saja dia tahu bocah itu berteriak, maka itu adalah kesepakatan bunga kehidupan bunga jiwa dan 12 lainnya. Tanaman roh yang bermanfaat ia memiliki sebagian besar dari mereka di kebunnya kota itu masih diterangi oleh lentera roh kecil duduk di atasnya. Bahwa dia akan membutuhkan beberapa hal lagi yang bisa dia katakan kepadanya untuk saat ini dia tidak ingin memberikan semua miliknya. Kartu sekaligus semangat kehidupan mengatakan kepadanya untuk tidak tertipu dengan mendengarkannya. Merah muda mencatat bahwa dia jauh lebih berguna daripada parasit yang hanya bisa menyembunyikan. Anak laki-laki itu mencatat bahwa ini masuk akal. Jendela muncul di depan. Dia semangat kehidupan yang memprotes, bukan dia membantu. Rengekan bisa dianggap membantu. Pink terus berlanjut. Duduk di bahunya dia adalah semangat tindakan, bukan pengamat. Semakin banyak pahlawan yang mengenalnya semakin dia sukai. Dia pesan lain muncul di depan mereka. Semangat kehidupan adalah menguji protes. Mengapa dukun mendengarkan? Iblis ini dia keberatan mengatakan bahwa dia adalah roh bukan iblis. Dia berasal dari dunia yang sama dengan Pink. Jadi mengapa dia terus berbicara omong kosong? Sebuah jendela baru muncul di sisi semangat kehidupan berteriak. Apa yang dia lakukan mungkin ritual untuk memanggil iblis. Alia bertanya bagaimana hal-hal yang mirip dengan bahan yang digunakan tidak ada hubungannya dengan iblis. Bunga dipenuhi dengan energi kehidupan yang mereka berjalan melalui kota malam itu. Dalam hal apapun roh itu datang bersamanya, tetapi ada kondisi yang lama telah berlalu sejak dia muncul di dunia tengah. Hanya tinggal di sini sudah baik. Pria itu menatap rekannya dengan tegas. Mulai sekarang dia bukan semangat bunga iblis, tapi roh kompor yang terkejut dengan apa yang dia dengar. Roh kehidupan tertawa dengan keras. Alsia. Dia memutuskan bahwa dia harus memberi mereka nama. Setelah beberapa orang berpikir, dia menyebut nama semangat kehidupan yang dia katakan itu. Dia akan menjadi awan crybaby yang pemarah melayang di langit malam. Dia mengatakan bahwa mereka berdua terlalu bising. Sementara itu, di Alia tanpa Alsia kakinya melangkah ke pasir. Pria topeng itu ingat bagaimana dia dibelenggu oleh kuda-kuda di atas. Stream dia muncul dalam bentuk yang tidak terlalu layak, namun kali ini dia akan mengembalikan rasa malu kepadanya 2 kali. Pria yang ditargetkan Alsia kembali lagi. Dia memandang pasir yang dia datangi di seberang benua dan melihat ke depan. Dapatkan ke Alia tatapannya keras, tapi dia tidak melihat siapapun. Tidak dia memukul di sini jika tidak ada target untuk pembunuhan. Layak menunggu seseorang muncul beberapa hari kemudian. Pria di topeng itu melihat pria dengan gerobak yang dia ambil. Lebih dekat melihat wajahnya, ini jelas sekutu dekatnya. Dia pergi tanpa peri. Bandit melipatnya teleskop. Jika tidak ada hambatan seperti peri, maka dia bisa 100 yakin akan keberhasilan rambutnya menutupi matanya ini. Waktu dia pasti akan membalas rasa malu yang disebabkannya. Dia menjadi bayangan dan bergerak ke arah pria itu. Keterampilan gerakan bayangan keranjang pria itu menarik gerobak di depannya. Sialan, berapa lama dia harus melakukan? Peri yang menawar disposisi mereka meningkat dan tidak ada perbedaan. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang dia lihat. Sekitar apa yang dia rasakan, tatapan pembunuhan yang diarahkan padanya. Sebuah peri di suatu tempat di dekat. Cuacanya cerah dan cerah di atas. Kota festival berakhir tanpa insiden dan satu kata berakar dalam di benak mereka yang berada di festival, dan itu adalah Alicia. Sang protagonis berjalan dengan penjual di alun-alun. Dia mencatat bahwa si rambut coklat itu bersenang-senang bermain game ini. Jeo menyatakan bahwa hasilnya bagus dan semuanya baik-baik saja, menambahkan bahwa jelajah pasti sedih karena dia tidak bisa melihat Samantha. Si rambut coklat di topi itu melihat kembali ke rumah-rumah dan mengatakan itu. Mereka berbicara melalui bisikan setiap hari dan bahwa dia akan segera mengunjungi Alia sehingga dia ingin membangun perdagangan. Cabang pria besar itu mengerutkan kening pada gadis itu dan mencatat bahwa meskipun ada kesepakatan, dia bertanya apakah itu akan lebih nyaman untuk dia untuk berdagang melalui bisikan, karena itulah cara dia sendiri menerima perintah untuk pelayaran bunga. Dijawab dengan tersenyum bahwa tidak ada sistem kesepakatan dagang dalam permainan yang memungkinkannya untuk menentukan siapa yang ingin dia perdagangkan. Dengan saat itu si rambut coklat melihat ke depan dengan kaget dan mengatakan bahwa di samping itu melalui perusahaan utama itu akan memberatkan dan efektif karena biaya transportasi, dan jika kesepakatan di tempat tersedia, akan lebih mudah untuk dijual. Bunga dia berpikir bahwa jika ini mungkin, kelas pedagangnya akan kehilangan artinya. Dia segera mengeluarkan menghitung kapal pesiar, segera menatapnya dengan kagum dan mencatat bahwa dalam kasus apapun pemain akan masuk orang untuk melakukan pembelian dan dia akan dapat melakukan kegiatan ekonomi tambahan dan pajak atas bursa.
Karena dunia bersandar pada pergantian uang, Jaho bertanya-tanya apakah dia sibuk dengan hal lain selain permainan. Brunette menatap kembali si rambut coklat dan memintanya untuk langsung ke gerbang di belakang yang merupakan jalan ke Alia di mana lot telah terjadi dan itu menyenangkan. Pria itu menjawab bahwa dia juga telah menerima hasil yang agak berguna si rambut coklat. Dengan senang hati melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada protagonis yang memberitahunya untuk berhati-hati dalam perjalanan pulang. Ada yang tebal. Semak hijau dan protagonis membiarkan roh keluar dari karakter utama yang melihat ke bawah dengan bingung ketika Spirit bertanya kepadanya apakah mereka akan kembali ke Alia sekarang atau tidak. Dia menjawab bahwa mereka perlu kembali yang utama. Karakter melihat ke bawah dan bertanya kepada roh apakah dia ingat apa yang terjadi sekarang. Roh api menonjol lidahnya dengan meringis dan menjawab bahwa dia ingat. Mereka saling memandang bahwa orang itu bertanya pada roh itu, di mana dia bisa menggunakan penggerutu seperti dia karena dia seharusnya membantu dalam pertarungan semangat kehidupan di plakat. Menjawab bahwa dia benar-benar membantunya dengan cara lain. Roh meletakkan tangannya di ikat pinggangnya dan mengatakan bahwa dia mampu. Ini juga karena kontrak memungkinkan untuk meminjam kekuatannya yang mengejutkan. Jiao dia dengan tajam memperluasnya tangan dan menggunakan keterampilan siku spiritual dan roh tanaman iblis. Roh dengan jahat menonjolkan lidahnya dan ingin memberikan perasaan pemberitahuan kekuatannya bahwa ia memilih semangat tanaman setan sebagai deskripsi pemberitahuan siku spiritual tentang semangat tanaman setan yang terdiri dari 3 poin. Kemudian deskripsi keterampilan ketergantungan iblis di mana serangannya menanamkan ketakutan dalam pikiran target. Deskripsi ledakan iblis ketika ledakan terjadi di sekitar musuh dan menimbulkan kerusakan besar padanya. Pria itu mengulurkan tangannya ke depan di bawah arus aura. Dia melihat kembali ke pemadam kebingungan dan bertanya apakah dia yakin dia bukan iblis. Yang roh itu menjawab bahwa tanah airnya adalah dunia roh yang ditolak oleh pria itu dengan ironis. Dari deskripsinya, dia tampak seperti iblis. Jeo tersenyum jahat menatap roh api yang dijelaskan roh bahwa dia tidak bisa membantu dengan itu bahkan jika dia mau karena dia diberi peran setan dan dia tidak melakukannya. Mengerti apa yang bisa dia lakukan tentang itu karena dia tidak menginginkannya. Baik, si rambut coklat menjawab bahwa jika itu buruk reputasi dikecualikan, dia pikir efeknya terlihat cukup bagus. Roh menjawab dengan marah bahwa jika Yeho tidak suka sesuatu yang dia bisa tidak menggunakannya. Protagonis mengerutkan kening ketika roh hidup berbicara mengatakan bahwa dia seharusnya menggunakan kekuatan murni. Pria itu bertanya-tanya apakah tidak ada situasi khusus di mana lawannya adalah iblis selalu miliknya. Efektivitas akan berbeda dan mengapa ketika dia menggunakan kekuatannya, reputasinya tidak menumbuhkan. Si rambut coklat melihat semangat tertawa dengan bingung yang memintanya untuk tidak berlebihan. Protagonis bertanya apakah ada hal lain selain itu. Roh mulai melompat-lompat dan mengatakan bahwa itu memiliki tubuh dan mereka dapat melakukannya apapun bersama termasuk pertarungan dan menari dalam pemberitahuan yang dikatakan bahwa itu juga bisa menghiburnya dan tidak menjengkelkan. Dengan berada di dekat dan bernyanyi mereka saling memandang dengan gembira. Sang pahlawan mencatat bahwa semangat kehidupan mirip dengan penggerutu tetapi masih terlihat sedikit lebih baik. Roh menjawab bahwa dengan cangkang fisik itu jauh lebih efektif daripada roh yang disinkronkan dengan kesadaran yang dilihat oleh Jeho dengan jijik pada kata-kata dari semangat kehidupan yang memperingatkannya bahwa dia tidak akan melakukan ini dan jika dia bisa mendapatkan tubuh materi yang akan dia katakan segalanya bagi pohon ilahi. Semangat tungku dengan marah menyatakan bahwa tanpa kekuatan seperti itu bodoh. Menggunakan metode pengecut, semangat tungku melihat ke belakang dalam kebingungan ketika si rambut coklat ingin bicaralah dengan semangat kehidupan dan menjawab bahwa dia tidak berpikir itu masalah sekarang. Si rambut coklat menantikan dengan marah dan memberitahu semangat tungku bahwa dia tidak tahu bahwa dia benar-benar berbohong pada pohon ilahi saja. Sekarang mereka berdua melihat ke belakang dalam kebingungan ketika roh mencatat bahwa seseorang sekarang memancarkan kedengkian terhadap mereka. Tiba-tiba seorang ksatria pirang berlari ke arah mereka dari sisi Loster mengayunkan pedangnya ke Jeo yang menghindari si rambut coklat duduk di atas tanah dan melihat ke belakang. Dia segera mengeluarkan sekop kecil tin light. Dia memegang sekop di depannya dan pikir bahwa pria itu adalah salah satu dari coklat yang beruang dengan marah berteriak bahwa pria itu tidak memasukkannya ke dalam hal ini. Sampah sang protagonis mengerutkan kening dan mengatakan bahwa dia tidak punya hal lain untuk bertanya apakah dia tiba-tiba menyerangnya. Si pirang melotot di si rambut coklat dan berteriak bahwa Jeo telah meringis pelindung histerisnya dan mencatat bahwa pria itu telah akhirnya ingat. Si rambut coklat mengayunkan sekopnya ke pirang dan mencoba mencari tahu siapa dia yang mulai berteriak namanya dengan ngeri. Si pirang menyeringai dan memegang pedangnya dan menjelaskan bahwa setelah kehilangan perisainya beberapa bulan dalam malu, Jeo menyipitkan matanya pada ksatria yang menyatakan bahwa Samantha dan persekutuan utama terus mengatakan bahwa mereka membutuhkan hubungan persahabatan dengan Alia dan tidak ada orang di sisinya dan dia hanya mengejarnya sendiri. Pirang memelototi dengan marah bahwa para elf tidak ada sekarang dan mencatat bahwa usahanya sekarang tidak akan sia-sia dan diminta untuk mengembalikan perisai. Dia segera menutupi dirinya dengan perisai itu. Pria itu berdiri dalam pose pertempuran di belakang perisai dan mencoba melakukan serangan. Stormwave Woster segera terbang ke pertempuran. Dia mulai mengayunkan pisaunya
Pada pahlawan, Jeo berteriak bahwa meskipun serangan itu langsung, si pirang masih lebih lambat dari peri Knight. Mencibir sudah memikirkan serangan lain, ia kemudian mengangkat potongan-potongan bumi ke udara dan mencoba menggunakan serangan itu. Dari gelombang badai eksplosif, si rambut coklat melambaikan tangannya melihat apa yang terjadi, dia melihat bumi retak kemudian aliran energi yang kuat diarahkan pada Jaho melalui alisnya, si rambut coklat melihat ke depan dan menyadari bahwa itu adalah percikan gelombang, dia segera mengelilingi dirinya dengan penghalang pelindung memastikan bahwa jika dia bisa menghindari. Kemudian hanya dengan keterampilan siku spiritual dan roh batu bunga si pirang memandang protagonis. Di bawah perisai dan menyadari bahwa dia telah menjadi lebih kuat, Wester histeris berlari untuk menyerang keinginan untuk menggunakan perisai. Cut Wester akan menerobos perisai protagonis yang ingin menguji kekuatannya yang bisa dipatahkan pedang. Melalui penghalang, karakter utama memandang ini dengan saksama dan menyadari bahwa dia tidak akan dapat menahan. Silp lama sekali si rambut coklat mengangkat sikunya tinggi di belakang perisai menyadari bahwa pada jarak ini dia tidak akan mampu menghindari pedangnya. Si pirang tercengang ketika Jeo akan segera membatalkan perisai protagonis. Pergi ke pertempuran dekat dengan Worcester dan mencoba menggunakan sekop mata pirang melotot dengan ngeri berpikir bahwa pria itu adalah monster karena dia begitu cepat sehingga dia melihat senyum iblis J di depannya yang menyatakan bahwa itu adalah siku spiritual. Keterampilan dan semangat tanaman iblis, dia segera menabrak si pirang berteriak tentang mengumpulkan Jinen the Speech Spirit. Terkejut bahwa si rambut coklat menggunakannya pada orang yang meludah darah dari mulutnya saat pukulan fatal diterima. Pirang melihat apa yang terjadi dengan mata lebar protagonis mulai mengejek Worcester senang bahwa keterampilan ini mampu bekerja. Si pirang dengan marah memegang dadanya dan berteriak bahwa itu adalah kerusakan sederhana. Si rambut coklat melihat ke belakang dengan kemarahan dan mengatakan bahwa jika ini tidak cukup, dia memerintahkannya untuk menyerang Worcester membuka mulutnya histeris dan berteriak tentang kematian musuh. Si rambut coklat memamerkan giginya dan mengeluarkan sekop yang bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Kali ini dia menatap di depan Worcester tampak tercengang pada kartu yang muncul menggambarkan keterampilan ketakutan yang membatasi musuh. Gerakan si pirang tercengang dalam keringat alisnya dan menawarkan untuk hanya membicarakannya. Si rambut coklat mulai terjun sekop ke Worcester berkali-kali. Semangat kehidupan terkejut karena dia tidak bisa menonton ini. Si pirang berteriak ngeri untuk mercy. Protagonis menatap korban. Si rambut coklat memegang sekop di atas Worcester dan pemberitahuan bahwa status ketakutan yang tidak normal dibatalkan. Satria memandang musuh akhir dengan kemarahan dan dipahami bahwa karena dia belum mati namun dia ingin bisa melakukan serangan balik kartu dengan kecanduan setan mencapai 11 tumpukan. Dan dia bisa menggunakan ledakan iblis. Sang protagonis mencibir dengan jahat ingin menggunakan keterampilan ledakan iblis. Pria berambut pirang memandang tempat kejadian dalam beberapa hari. Siluetnya mulai memudar sedikit kemudian dia mulai menghilang di bawah. Cahaya terang awan ungu mengepakkan di belakang Jeo mengejek dan mengucapkan perjalanan yang aman bagi bocah itu dengan pemberitahuan senyum sarkastik bahwa musuh sudah mati dan dia telah membunuh seorang pria di hutan dan teluk sekelompok. Lampu terbang melayang di udara di sekitar Samantha adalah api dengan lampu-lampu ini yang mengatakan bahwa mereka adalah Fire. Si elf tribe dengan roh-roh api berbeda dari elf hutan mewah dan mereka ingin mengajarinya cara untuk mengendalikan semangat api dan menerapkan kekuatannya pada pedang. Sekelompok elf menyaksikan Samantha di belakang dari api. Pria itu akan memberitahunya tentang pedang spiritual yang cocok untuk satria yang melindungi dukun itu. Gadis itu duduk di depan api dan berkeringat dan mengerti bahwa itu lebih baik daripada menyeret pupuk kandang ke Alia. Kartu pencarian di mana pedang roh adalah keterampilan tertinggi dari ksatria elf dan tidak mudah bagi orang untuk menggunakannya dengan benar, dan setelah menguasai pedang mereka akan terlahir kembali sebagai legenda kondisi untuk menyelesaikan pencarian. Untuk mencapai level 100 dalam keterampilan Spirit Sword dan setelah menyelesaikan pencarian akan ada peningkatan ke unik kelas pedang api. Gadis itu mengerti bahwa kelas malam sandep saat ini jarang berambut coklat yang dikelilingi oleh api dan menyadari bahwa tidak banyak waktu telah berlalu sejak kelas berubah dan sudah ada pencarian baru, dan selain dia hanya perlu meningkatkan tingkat keterampilan menjadi 100, maka dia bisa mendapatkan kelas yang unik dan tidak ada lagi judul yang diperlukan. Peri memandangi gadis di dalam api yang dijelaskan pria itu kepada Samantha bahwa roh-roh itu iseng-iseng itu sejak mereka mewakili komunikasi alam murni dengan mereka untuk seseorang mengancam kematian yang tidak dapat dikatakan tentang elf. Dia menambahkan bahwa sulit untuk mendeteksi hubungan baiknya dengan roh sehingga dia bisa meminjamnya sebagai kekuatan. Tanpa kontrak, peri memandang gadis itu dengan sombong dan mengatakan bahwa untuknya yang memiliki panasnya gurun itu menjadi pilihan yang lebih baik untuk fokus pada satu semangat api daripada beberapa sekaligus, dan bertanya apakah dia siap untuk ini. Brunette segera berteriak dari bawah alisnya bahwa dia akan melakukan segalanya saat dia memerintahkan pria itu menjawab bahwa mereka tidak memiliki manusia sebagai siswa untuk waktu yang lama, namun dia mencatat bahwa proses pelatihan akan
Cukup sulit dan bertanya apakah dia bisa menanganinya. Samantha memandang para elf dengan wajah yang tidak puas. Dia segera berteriak bahwa dia pasti akan menanganinya. Kartu itu mengatakan bahwa dia telah menguasai keterampilan pedang spiritual. Guy meniupkan api dari gadis itu dan berkata bahwa dia memiliki sikap yang baik untuk belajar dan memintanya dan mulai berlatih nanti. Gadis itu senang mendengar ini dan ingin meningkatkan tingkat keterampilan sebelum dia meninggal. Melatih. Tiba-tiba jendela percakapan dengan jelajah muncul di depan Samantha dengan panggilan mendesak yang dia lihat. Di jendela status dengan perhatian dan jelajah mengatakan bahwa mereka memiliki masalah dengan mengatakan bahwa Worcester telah menjadi gila. Brunette melihat jendela status dengan perhatian berpikir bahwa dia telah melakukan sesuatu karena perisai Samantha. Ngeri sampai keringat ketika dia mendengar bahwa Worcester mengetahui bahwa Jaho sedang menuju kota dan disebut pemain lain. Si rambut coklat berlari ke depan dengan histeris mencatat bahwa meskipun dia mendengar bahwa Jade telah meningkat, level Worcesternya masih tinggi untuknya dan para elf tidak akan menemaninya. Sekarang dia meringis dengan marah. Menyadari bahwa dia telah melakukan ini dan dia harus pergi sekarang saat gadis itu akan melarikan diri, dia dihentikan. Dia menoleh ke belakang dengan ngeri dan melihat protagonis menambahkan bahwa dia baru saja mendengar tentang serangan terhadap mereka sehingga dia harus pergi. Sang protagonis memandang gadis itu dengan kebingungan. Gadis itu menatap si rambut coklat dengan terkejut. Dia tersenyum dengan jahat saat gadis itu marah. Dia menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi dengan mencatat bahwa biasanya peri itu pelatihan tidak begitu intens sehingga mereka akan melarikan diri. Samantha memandang pria itu dengan cemas mencoba mencari tahu apakah semuanya baik-baik saja dengan dia. Jeho menjawab bahwa banyak yang telah terjadi padanya sejak dia baru saja bertemu orang gila yang ingin melawannya. Gadis itu memalingkan muka dengan cemas sementara si rambut coklat itu mengejek bahwa tidak ada yang luar biasa telah terjadi. Gadis itu memutuskan untuk segera bertanya kepada Kusang apakah WSTER telah mati. Merobohkan menjawab bahwa itu adalah dan selain itu Pirang adalah setengah rangker jadi Jaho tidak akan bisa menolaknya. Dia memandang Jeo dengan bingung dan tidak berpikir bahwa itu adalah karakternya untuk berbohong tentang levelnya dan berasumsi bahwa dia bisa menjadi pejuang alami. Kekuatan luar biasa. Gadis itu memutuskan untuk menjauhkan diri dari Jeo yang mencurigakan yang mulai bertanya bagaimana dia tahu. Dia menoleh ke belakang dengan wajah ngeri dan mengerti bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran tentang hubungannya Worcester and the Guild serta alasan untuk mendekati Jeo. Dia memalingkan muka dengan wajah yang hilang dan mulai entah bagaimana menjelaskan. Awan tebal yang melayang di atas pepohonan. Mereka berdiri di seberang satu sama lain dan si rambut coklat mendengar bagaimana kebenaran terdengar dan berpikir bagaimana hal itu bisa terjadi. Jika mereka bisa saling membantu maka mereka bisa bekerja sama gadis itu. Jika Jeo menentang Worcester, dia memandang gadis itu dengan sarkastik menjawab bahwa itu agak tidak nyaman namun entah bagaimana itu akan berhasil dan terutama ketika para elf di dekatnya Worcester tidak akan dapat melakukan apapun. Samantha terkejut berpikir bahwa dia memiliki hati yang besar. Roh kompor muncul di belakang protagonis dan gadis itu berpikir bahwa dia telah memperoleh hewan peliharaan di kota itu. Pria itu menjawab bahwa dia hanya mendapatkannya dalam sebuah insiden yang mereka berdua lihat. Roh kecil dan Samantha mencatat bahwa itu lucu. Protagonis dan roh kompor memandang pesan dari roh kehidupan yang bercanda bahwa roh kompor awalnya bersembunyi setiap kali roh api muncul di dekat si rambut coklat. Menatap hewan peliharaan yang terbakar dengan kaget karena dia tidak tahu bahwa membicarakan hewan peliharaan bahkan ada roh itu menjawab bahwa itu adalah bukan hewan peliharaan tetapi iblis. Sang protagonis memandang dengan marah pada roh kecil yang menambahkan bahwa itu hanya tampak seperti iblis. Dari roh kompor mereka berdua memandang kata-kata roh kehidupan yang mengatakan bahwa di dunia iblis beberapa yang terkuat adalah roh api. Yang protagonis bertanya-tanya apa hubungannya dengan roh api dengan pemarah dan menyadari bahwa dia takut tetapi dia tidak melihat roh api di sana. Seorang peri mendekati mereka dari samping dan menjawab bahwa itu karena mereka melatih Samantha dan menceritakan kepadanya tentang kekuatan roh api ketika Jiao ditanya mengapa dia lagi menjawab bahwa gadis itu memiliki potensi yang cukup baik dan bahwa dia bisa menjadi ksatria roh yang hebat. Di masa depan protagonis menyimpulkan bahwa pemarah merasakan kekuatan roh api di sekitar Samantha dan di mana saja. Kasus dia senang bahwa dia memiliki kesempatan untuk menumbuhkan peri itu dengan antusias memeluk yang ketakutan gadis dan memintanya untuk tidak khawatir karena mereka akan mengambilnya sendiri dan menjadikannya ksatria yang sangat baik untuk dilindungi. Dia menyaksikan dengan sarkastik ketika orang-orang mulai meninggalkan peri itu mendesak Samantha meskipun Wasta ada di sana dan pelatihan mereka tidak dapat diinterupsi. Protagonis senang melihat seberapa dekat dia dengan elf. Brunette berdiri di depan rumah tua dan tidak mengerti di mana setan itu dan mengapa desa itu kosong. Tiba-tiba seorang gadis peri berlari ke karakter utama dari samping dan mengatakan bahwa orang-orang bekerja keras untuk membersihkan hutan. Pria itu terkejut karena dia berpikir bahwa setan itu bisa saja meninggal. Gadis itu dengan sarkastik memalingkan muka dan mengatakan itu mereka juga tidak mengetahuinya tetapi tidak mungkin meninggalkan ekosistem dalam keadaan seperti itu yang seharusnya tidak dimiliki. Ada di dunia tengah dan jika tempat ini dimakamkan di tanaman hijau itu akan menjadi siksaan besar bagi para iblis. Si rambut coklat mencatat bahwa para elf akan mengurus pemahaman ini bahwa tidak ada yang bisa dilakukan tentang kemungkinan
Kematian setan dan jika mereka selamat, mereka akan disiksa. Dia memandang dengan seksama gadis yang menawarinya untuk melihat. Gudang iblis. Dia menambahkan bahwa setan serakah telah mengumpulkan banyak jenis kekayaan dan mereka energi iblis, tetapi itu tidak akan menjadi masalah bagi dukun. Sang protagonis memandang semangat iblisnya dengan noda ketika gadis itu menyatakan bahwa dalam hal ini dia tidak bisa terpengaruh oleh energi gelap. Pria itu menyentuh dagunya kebingungan dan bertanya apakah akan ada masalah karena itu adalah roh iblis, jadi jika seseorang bisa melihatnya. Keliru untuk iblis. Gadis peri mulai tertawa mengatakan bahwa mereka semua adalah makhluk dari dunia roh dan bahkan seperti itu. Roh bisa dirasuki karena dia tahu banyak roh bunga dan JHO juga diizinkan melakukannya bahkan jika seperti itu. Komunikasi mustahil. Si rambut coklat gemetar dan meletakkan tangannya di dadanya dan menjawab bahwa tidak ada alasan untuk membenci roh iblis karena mereka hanyalah roh yang protagonis. Tampak sarkastik pada peringatan itu. Semangat hidup untuk tidak pernah memberitahu peri karena sangat aneh mendengarnya dari bibirnya roh iblis dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu berhati-hati sekarang karena si kecil ini terdekat dengan roh itu bertanya jika dia bisa mengatakan sifatnya yang sebenarnya ketika memperkenalkan dirinya yang dia diberitahu bahwa dia tidak akan pernah melakukannya di depan dari orang asing. Dia menambahkan bahwa dia bisa disalahpahami jika mereka mengetahui bahwa dia adalah roh iblis. Gadis itu membesarkannya tangan dalam kekhawatiran dan mengatakan bahwa gudang itu berada di gua bawah tanah. Si rambut coklat mulai masuk ke jalannya. Kev berpikir bahwa hampir tidak ada nilai di sini. Dia berlari ke tas B dan mengatakan bahwa sebagian besar ada makanan di sini. Tapi dia masih ingin mengambil semua yang dia bisa. Dia melihat stok dengan bingung dan berpikir bahwa itu aneh melihat hal-hal seperti itu di sini. Kartu dengan judul orang yang merampok penyimpanan rahasia dan dia bisa menemukan sesuatu yang tersembunyi. Karakter utama mulai berteriak tentang bagaimana orang bisa menyimpan makanan di makam judul. Perampok makam muncul dan kecepatan gerakannya akan meningkat di tempat ini. Dia memandang dengan cermat roh kecil. Semangat kehidupan bertanya kepada pemiliknya apakah dia akan membersihkan tempat ini dengan roh iblis menyatakan bahwa dalam hal apapun tempat ini dipengaruhi oleh energi iblis dan dari perspektif pemilik makam itu akan bermanfaat. Untuk membersihkan hal-hal yang terkontaminasi. Si rambut coklat menatap ke depan dengan mata menyipit dan berasumsi bahwa ini bukan makam dari seorang raja atau bangsawan dan tidak mungkin ada perhiasan dan apa yang ditemukan hanya akan menjadi sedikit perubahan kartu. Menyatakan bahwa dia telah menemukan sesuatu dengan judul. Dia melihat tombol bersinar yang dia capai dan gadis itu memikirkannya adalah sebuah tombol dan mereka bertanya-tanya apakah mereka harus menekannya. Jauh dengan main-main menatap kembali gadis itu ketika dia baik-baik saja. Menjawab bahwa mereka bersama-sama dan semuanya baik-baik saja, dia memutuskan untuk menekan tombol yang terlihat oleh si rambut coklat. Di depan tercengang mereka melihat pintu tersembunyi di depan mereka. Protagonis mengangkat tangannya dan mencatat bahwa bagian itu cukup lebar. Gadis itu menjawab bahwa energi iblis melemah ketika mereka melangkah lebih jauh dari orang itu penasaran untuk mengetahui di mana jalan ini memimpin. Pemberitahuan penemuan tambang pertapa. Mereka bingung mendengar tentang tambangnya. Mengepalkan tinjunya dengan sarkastik dan berpikir bahwa dalam hal ini mungkin ada uang nyata di sini. Peri memandang berambut coklat dan bertanya apakah dia ingin masuk dan memeriksa semuanya di sana. Dia menolak menjelaskan bahwa jika itu penjara bawah tanah sekarang bukan waktu yang tepat. Dia memamerkan giginya dan mencatat bahwa koneksi ke permainan akan segera kedaluarsa dan karena itu ia akan pergi ke waktu berikutnya dan juga layak untuk mempersiapkan sedikit dan juga mengambil elf dan Samantha bersamanya dan Anda dapat mengambil banyak hal. Kemudian tiba-tiba dia tegang dan menjadi waspada. Dia mendengar permohonan dirinya dari otot-otot kotak gila yang diculik. Jeo memalingkan muka dengan bingung dan tidak mengerti apa mereka berbicara tentang. Anda adalah pusat medis. Ada selembar kertas putih yang menggantung di jendela yang dibantu pirang. Si rambut coklat menekan bobot. Jeo bertanya kepada Vanya apa yang terjadi padanya. Vonik menjawab bahwa itu semua beruang coklat Guild yang tiba-tiba menyerangnya saat dia melakukan tugas dari elf dan dia muncul entah dari mana. Protagonis menjawab bahwa dia tahu itu adalah pembunuh yang disewa. Jeho memutuskan untuk bangun dari bangku. Vonik berasumsi bahwa itu adalah ninja karena metode serangannya, tetapi karena protagonis bisa mengalahkannya terakhir kali dia tidak terlihat bodoh. Brunet meyakinkan bahwa ini benar dan sekarang dia ingin pertarungan yang adil setelah gagal tugas. Si pirang memandang yang utama karakter dengan alarm dan mencatat bahwa dengan satu atau lain cara dia sekarang berada di penjara guild beruang coklat dan tidak bisa bayangkan suatu hari dia akan berakhir di sini. Jeho bertanya kepada temannya apakah mereka akan membiarkannya pergi sendiri. Bonik menjawab bahwa mereka tidak mungkin membiarkannya pergi dan hanya meminta untuk memanggil Jeo. Protagonis memandang temannya. Ketidaksenangan dia bertanya dari siapa mereka tahu bahwa mereka adalah teman. Si pirang menjawab bahwa berapa banyak orang bisa bertindak bebas di Allah dan karena mereka juga memiliki kepala di pundak mereka dan mereka bisa menebak dan dihukah. Saluran mereka berbicara tentang 4 raja surgawi yang mulai mereka lakukan. Peregangan Bonsi menambahkan bahwa ketika dia masih ditahan dia tidak bisa menghubungi siapapun sehingga dia hanya keluar dari permainan. Jeo mengerti mengapa dia tidak menjawab dan
Bertanya kepadanya apakah dia datang ke sini berarti dia ingin mendapatkan bantuan Bones mulai membantu Prodik dalam peregangannya si pirang. Segera terkejut mengatakan bahwa dia tidak akan meminta untuk menyelamatkannya sekarang tetapi hanya meminta untuk tahu. Geo bertanya. Jika ada cara untuk melarikan diri dari penjara sendiri maka mereka mulai mandi. Si pirang menjawab bahwa tidak tetapi permainan itu sendiri tidak dapat membiarkan mereka menjaganya di penjara tanpa alasan dan jika mereka melakukannya akan menjadi akhir dari game. Dia menambahkan bahwa pemain dapat dikurung di penjara hingga sebulan dan jika pemain tidak melakukan kejahatan dia akan dibebaskan dalam sehari. Sang protagonis memandang Phoenix dalam kebingungan yang menyatakan bahwa dia sedikit kesal. Bahwa dia harus kembali ke tanah beruang coklat tetapi jika mereka membunuhnya, dia akan terlahir kembali di Fons hutan mewah. Menambahkan bahwa dia hanya akan terhubung ke permainan besok dan tidak berpikir bahwa masalah lagi akan muncul. Protagonis memalingkan muka dengan seksama dan menyatakan bahwa jika dia begitu yakin maka jadilah. Si pirang memandang temannya senyuman dan memintanya untuk tidak khawatir lagi. Dia telah bermain dunia baru ini lebih lama darinya namun Phoenix juga naif dan tidak ada yang berharap bahwa Guild Beruang Coklat akan membungkuk ke hal-hal seperti yang ditempatkan karakter utama di atasnya. Perlengkapan dan melihat jendela status ketika dia didekati, dia bertanya pada pusat panggilan apa yang terjadi. Mereka menjawabnya. Mereka telah menerima beberapa perintah. Si rambut coklat melihat ke jendela status di mana ditulis bahwa konsultan berbisik kepadanya. Dia bertanya kepadanya tentang tenggat waktu untuk pengiriman. Konsultan menjawab bahwa tidak ada yang spesifik batas waktu tetapi mereka ingin menerima perintah mereka sesegera mungkin. Pria itu mengepalkan tangannya dalam kegembiraan dan berkata bahwa dia akan memeriksa dan segera kembali karena baju besi untuk masuk ke penjara bawah tanah telah ditingkatkan sehingga dia akan dapat melarikan diri dengan cepat. Samantha berjalan menuju karakter utama dari samping dan mengatakan sang protagonis mengepalkan tinjunya lagi di perusahaan teman-temannya. Dia senang semua orang berkumpul dan sekarang dia merasa lebih percaya diri dan akan pergi bersama mereka. Para elf maju dan memblokir jalan mengatakan bahwa mereka akan masuk terlebih dahulu. Karena orang tidak boleh mengekspos diri mereka pada bahaya. Itu adalah gua gelap dengan tepian berbatu. Orang-orang berjalan kengarai dan melihat sekeliling ketika protagonis memperhatikan bahwa itu cukup gelap di dalam. Samantha memutuskan untuk gunakan keahliannya. Dia segera mengeluarkan nyala api dan menggunakan keterampilan memanggil roh protagonis yang disadari bahwa itu adalah roh api yang gadis itu menjelaskan bahwa itu disebut salamander tetapi dia masih tidak bisa mengendalikannya. Benar-benar api cerah naik di atas orang-orang yang menerangi jalan mereka. Si rambut coklat berjalan ke depan dan mengatakan itu. Sekop dan foto terbengkalai tergeletak di mana-mana. Mereka terlihat sangat tua dan seolah-olah orang tinggal di sini. Semangat iblis memanjat bahu protagonis dan mengatakan bahwa ada sangat sedikit kekuatan spiritual. Tempat yang berarti bahwa tempat ini telah terputus dari dunia luar untuk waktu yang lama. Mengerti bahwa karena mereka benar-benar ada di sini, dia bertanya-tanya apa yang mereka cari di sini. Peri itu maju dan katakan. Pria yang ada sesuatu di depan Gu mulai mendekati pria peri dan memperhatikan bahwa itu sangat luas. Dan untuk beberapa alasan hidup peri meminta temannya untuk mendongak dengan senyum lebar. Si rambut coklat menatap mereka semua melihat cahaya dari langit-langit. Mereka melihat bunga stalaktit bercahaya di langit-langit. Semua orang melihat ke arah bunga-bunga yang bersinar dan peri mengatakan bahwa mereka adalah bunga yang karakter utama mulai berteriak bagaimana mungkin ini. Bunga statit yang cerah seperti itu adalah bunga batu biru cerah. Sebuah kartu muncul deskripsi bunga itu. Bunga misterius yang mekar di gua yang dalam dengan probabilitas yang sangat langka dan banyak orang bahkan tidak mencurigai itu. Keberadaan kartu dengan deskripsi efek kemampuan tempur meningkat 20 dalam gelap dan efek kedua tidak dikenali bahwa orang-orang yang melihat ke atas dengan bingung. Si rambut coklat terkejut bahwa kenaikan itu adalah sebanyak 20. Dia menatap keindahan yang luar biasa ini. Semangat kehidupan mengatakan bahwa bunga-bunga ini memang sangat langka. Peri itu dengan antusias menyatakan bahwa itu luar biasa karena sudah lama sekali sejak mereka melihat ini. Bunga semangat kehidupan mengatakan bahwa bagaimanapun bunga-bunga ini tidak dapat tumbuh sendiri tanpa peduli yang dilihat pria itu. Kata-kata roh kehidupan yang terbasa ini semua pria tiba-tiba menjadi bori intens karakter utama. Mendengar suara langkah kaki dengan rasa takut ada tangisan terdengar tentang siapa yang berani memasuki pikirannya. Para lelaki itu tiba-tiba menutupi mereka. Telinga dari kebisingan pesan yang ketakutan membanjiri pikiran mereka. Kemampuan pasif dari ketahanan kutukan bekerja. Joe memamerkan giginya dan bergetar karena dia merasa bahwa meskipun tidak semua ketakutan diblokir, dia bisa bergerak dengan perasaan luar biasa. Tekanan dia melihat ke belakang dengan bingung mendengar kata-kata Samantha yang gadis itu memelintir wajahnya dengan kuat melambaikannya. Lengan dia berkata bahwa dia tidak bisa bergerak karena efek ketakutan dan tidak akan bisa menghindari apa yang ada di belakangnya. Brunet mendongak. Dia melihat tangan besar akan menamparkan pacarnya. Dia segera bergegas menyelamatkannya. Berhasil meraih gadis itu dari bawah pukulan itu. Pria elf cemas dan melihat apa yang terjadi. Samantha memegang J.
kepala-kepala dan memintanya untuk melepaskan meskipun dia tidak mengerti mengapa dia memukulnya orang-orang yang kelelahan. Melihat peri yang memperhatikan bahwa itu adalah raksasa yang sombong, raksasa batu besar muncul di depan orang-orang yang dia katakan. Mereka untuk keluar dari wilayahnya segera si rambut coklat mengerti bahwa ini adalah tambang pertapa jauh di dalam. Gunung monster batu membuka matanya lebar-lebar dan berkata bahwa namanya adalah pegunungan yang terperangkapnya monster batu itu tampak. Di siluet orang-orang itu dan meneriakkan namanya karakter utama bersama dengan Samantha menyaksikan apa itu. Terjadi kebingungan mereka melihat bagaimana para elf mulai menggunakan api terhadap monster yang mulai dipanggil oleh para elf. Berbagai mantra dan mencoba menarik perhatian monster itu pada diri mereka sendiri, mereka mulai menyerangnya dari sisi yang berbeda. Dengan serangan api protagonis dan pacarnya menyaksikan apa yang terjadi, si rambut coklat dengan cemas berteriak. Bagi para pria untuk berhenti karena itu tidak layak mengatur ledakan di tambang karena semuanya bisa runtuh. Spirit of Life mengatakan bahwa pria itu masih tidak mengerti elf karakter utama menyaksikan apa yang terjadi. Dengan ketidaksenangan dan mengerti bahwa tidak ada yang bisa dilakukan di sini, dia segera berteriak kepada pacarnya. Dan mereka berdua berlari untuk menyerang untuk membantu elf Geo melihat bagaimana pacarnya menggunakan bilah api untuk. Pertama kali dia segera memotong pertapa Gunung Samantha meminta semangat api untuk membakar monster itu. Kaki monster besar itu segera mulai membakar Jeho yang diawasi ketika monster besar jatuh ke tanah dia. Segera bergegas dalam pertempuran menyadari bahwa ini adalah kesempatannya dia mencoba menempelkan sekopnya ke kaki monster itu. Semua pria mulai menghiburnya ketika mereka melihat bahwa sekop itu bahkan tidak menembus kulit Geo memegang sekop. Dengan ketidaksenangan mencoba menemukan titik lemah monster itu tatapannya ditangkap pada sesuatu yang dia lihat monster itu besar. Jari dia menatap mereka kuku monster itu tidak terawat. Dia memperhatikan sebelum hidup